Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Kiai Haji Hasanuddin Jember. Yang mana poin pertama mengenai tentang bentuk umum konflik, yang selanjutnya mengenai penyebab konflik dan reaksi konflik dan mengelola konflik. Dan yang terakhir yang nomor 4 mengenai tentang negosiasi di dalam organisasi. Yang mana pengertian manajemen konflik adalah manajemen konflik adalah suatu proses aksi reaksi yang diambil oleh para perilaku konflik atau pihak ketiga secara rasional dan seimbang dalam rangka pengadilan situasi dan kondisi penyelisihan yang terjadi antara beberapa pihak. Manajemen konflik merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada proses mengarahkan dalam bentuk komunikasi dari para pelaku konflik dan pihak ketiga, dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingannya dan interpretasi. Tujuannya ialah mencegah terjadinya gangguan terhadap anggota organisasi sehingga dapat fokus dan kepada visi misi organisasi untuk meningkatkan kreativitas dan anggota organisasi dengan mengambil manfaat dari konflik yang Untuk poin yang pertama, yaitu bentuk umum konflik. Konflik memiliki peranan yang terjadi di dalam diri seseorang, personally konflik. Konflik antar peranan, konflik yang timbul karena seseorang harus memenuhi harapan beberapa orang. Konflik yang timbul karena disampaikannya informasi yang saling bertegangan. Penyebab konflik. Konflik ini terjadi secara alamiah dan terjadi bukan tanpa sumber penyebab. Penyebab terjadinya konflik sangat bervariasi tergantung pada cara individu memanfaatkan, menafsirkan, dan lain-lain. Penyebab konflik terhadap sumber daya yang langka, ketergantungan tugas, terus yang selanjutnya kekuburan batas-batas bidang kerja, kriteria kerja yang tidak sesuai, dan perbedaan tujuan serta prioritas. Untuk poin yang ketiga, yaitu reaksi konflik dan mengelola konflik. Ada beberapa reaksi yang timbul adanya konflik dalam organisasi, antara lain amanah kritik. Dan ada beberapa strategi dalam mengelola konflik organisasi, yaitu pendekatan birokrasi. Yang kedua, pendekatan intervensi orientatif dalam konflik lateral, pendekatan sistem, serta yang terakhir reorganisasi struktural. Dan yang terakhir mengenai negosiasi dalam organisasi, yang mana menurut Afriansa secara umum negosiasi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, negosiasi kooperatif. Dalam negosiasi tipe ini, kedua belah pihak akan saling percaya akan mendapatkan hal yang diinginkan. Karena dalam negosiasi tipe ini, kedua belah pihak akan saling menyelesaikan masalah. Poin yang kedua, negosiasi deskriptif, yang mana negosiasi tipe ini melibatkan pembagian, sehingga kedua belah pihak akan ingin potongan atau bagian lebih besar dari hal yang sedang dinegosiasikannya. Biasanya tipe ini dilakukan untuk pertukaran. Dan yang terakhir mengenai tentang kesimpulan. Manajemen konflik merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada proses, mengarahkan dalam bentuk komunikasi daripada pelaku konflik dan pihak ketiga. Dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan ini dan interpretasi. Konflik tidak terjadi secara alamiah dan terjadi bukan tanpa sumber penyebab. Sehingga dalam hal ini ada beberapa reaksi yang timbul karena adanya konflik, yakni amanah dan kritik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.